warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Analisis Keuangan Negara yang diampu oleh Ibu dosen Yulia Maris Herdianti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ihda Niswatun Ilma Mufida NIM 009, Diah Ayu Anggun Safitri NIM 010, Evi Seption Ningrum NIM 011, Yestika Merdekawati NIM 025, dan Ririn Wahyu Irianti NIM 037. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan tema pengelolaan pinjaman dalam atau luar negeri daerah. Ada 5 subbab yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, pinjaman daerah. Yang kedua, hubungan luar negeri. Yang ketiga, perjanjian internasional. Yang keempat, manajemen utang luar negeri pemerintah. Dan yang kelima, penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah. Langsung saja kita ke subbab yang pertama. Saya, Yestika Merdekawati NIM 025, akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan pinjaman daerah. Pengertian pinjaman daerah di sini menurut PP nomor 30 tahun 2011 adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima uang dan menerima manfaat yang berupa uang dari pihak lain, serta daerah tersebut wajib untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Sedangkan menurut Darise adalah alternatif sumber pembiayaan APD. Jadi di sini dapat sebagai sumber tambahan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai prasarana aset daerah, serta yang sifatnya itu dapat meningkatkan penerimaan dan dapat digunakan kembali untuk membayar pinjaman tersebut. Kemudian sumber pinjaman daerah itu ada 2. Yang pertama dari dalam negeri, dapat berupa pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat, serta sumber lainnya. Sumber lainnya itu dapat berupa dari pinjaman dari pemerintah daerah satu kepada pemerintah daerah lain. Yang kedua dari luar negeri itu dapat berupa dari pinjaman bilateral dan juga pinjaman multilateral. Selanjutnya adalah jenis pinjaman dan kegunaannya. Untuk jenisnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek di sini digunakan untuk membantu kelancaran arus kas yang sifatnya jangka pendek dan digunakan sebagai dana talangan. Dana talangan untuk investasi utama yang seharusnya dibiayai oleh jangka panjang. Selanjutnya jangka panjang itu digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana aset daerah dan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah persyaratan pinjaman. Yang pertama ada batas maksimum jumlah pinjaman. Untuk jangka pendek itu batas maksimumnya adalah 1/6 dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang berjalan, sehingga di sini tidak bisa digunakan untuk membiayai defisit kas pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya untuk jangka panjang itu ada 2. Yang pertama, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD dengan rumus penerimaan umum sama dengan penerimaan daerah dikurangi dengan dana alokasi khusus ditambah dengan dana darurat ditambah dengan dana pinjaman ditambah dengan penerimaan lainnya. Selanjutnya adalah berdasarkan debt service coverage ratio paling sedikit itu 2,5 dengan rumus PAD pendapatan asli daerah ditambah dengan bagian daerah ditambah dengan dana alokasi umum dikurangi dengan belanja wajib dibagi dengan pokok angsuran yang jatuh tempo, bunga ditambah dengan bunga angsuran yang jatuh tempo dan biaya lainnya yang jatuh tempo. Untuk batas maksimum jangka waktu pinjaman itu maksimal 30 tahun sudah ditambah dengan masa tenggang. Masa tenggang itu maksimal 5 tahun. Kemudian larangan penjaminan. Larangan penjaminan di sini daerah dilarang melakukan perjanjian yang sifatnya itu penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Selanjutnya prosedur pinjaman daerah. Pertama, kepala daerah itu meminta persetujuan ke DPRD. Setelah DPRD menyetujui, itu kepala daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. Calon pemberi pinjaman dapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pinjaman tersebut diberikan ke dalam surat perjanjian pinjaman. Selanjutnya, pembayaran kembali pinjaman daerah. Pembayaran kembali pinjaman daerah itu semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas yang dianggarkan dalam pengeluaran APBD. Jadi, hal tersebut itu dilakukan agar pemenuhan kewajiban
mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lainnya yang harus diprioritaskan daerah. Kemudian kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman yang ditambah dengan biaya pinjaman. Biaya pinjaman di sini dapat berupa bunga pinjaman, biaya bank, dan juga biaya komitmen. Selanjutnya adalah pembukuan dan pelaporan. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman itu dicantumkan dalam APBD dan dibukukan dalam standar akuntansi keuangan pemerintah daerah. Setelah dibukukan, itu kepala daerah wajib melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah dana darurat. Untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari APBD. Keperluan mendesak di sini dapat berupa bencana alam ataupun bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saya Septioningrum NIM 12 402183 011. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang hubungan luar negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Oleh karena itu, undang-undang tentang hubungan luar negeri ini sangat penting. Artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus New York 1969. Undang-Undang 37/99 merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-Undang Nomor 37/99 mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan warga negara Indonesia dan luar negeri, dan aparatur hubungan luar negeri. Adapun poin-poin dalam hubungan luar negeri, yang pertama, pokok-pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang 37/99 adalah penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat, dan perwakilan wewenang dan perlimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai perbuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang mengatur secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler, aparat hubungan luar negeri. Poin yang kedua yaitu tentang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sesuai dengan politik luar negeri. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan pemerintah di bidang luar negeri. Langkah-langkah itu juga bersifat seperti peringatan kepada perilaku hubungan luar negeri yang setidaknya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Poin yang ketiga yaitu pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pejabat lembaga pemerintahan baik departemen maupun non-departemen yang akan mendatangani perjanjian internasional yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain. Poin yang keempat, kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan. Kekebalan dan hak istimewa dan kebebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Poin yang kelima yaitu perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Poin yang keenam yaitu pemberian suaka dan masalah pengungsi. Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan tanggungan hubungan baik antar Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerjasamanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi. Poin yang ketujuh yaitu aparatur hubungan luar negeri. Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri. Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat pejabat lain setingkat duta besar. Poin yang ke-8 yaitu pemberian dan penerimaan surat kepercayaan. Presiden memberikan surat kepercayaan kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional. Presiden menerima surat kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara tersebut untuk Indonesia. Yaitu mengenai perjanjian internasional sesuai dengan judul yang kita bahas kali ini, yaitu pengelolaan pinjaman dalam atau luar negeri daerah yang tentunya melibatkan hubungan kedua negara yang didorong oleh perkembangan dunia semakin pesat dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional yang kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara dan untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk memahami pengertian perjanjian internasional, mengutip berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam praktiknya, bentuk pengesahan perjanjian internasional terbagi menjadi 4 kategori, yaitu ada ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Ratifikasi ini adalah apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. Kemudian aksesi, apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Kemudian penerimaan dan penyetujuan, yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian-perjanjian internasional berlaku setelah penandatanganan. Negara Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak dalam perjanjian internasional. Cara-cara lain ini adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi secara tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional. Cara-cara lain dalam perjanjian internasional ini yaitu ada 1. Pembuatan perjanjian internasional.
Tentunya dalam perjanjian internasional ini harus dibuat sedemikian rupa. Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu ada latar belakang permasalahan, analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis, serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Kemudian posisi Indonesia, saran dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Kemudian cara yang kedua yaitu pengesahan perjanjian internasional. Setelah pembuatan perjanjian internasional, kemudian perjanjian internasional ini disahkan. Pemerintah Indonesia mengacu dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta konvensi, antara lain Konvensi Wina 1969, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Surat Presiden nomor 2826/HK/60 tahun 1960, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pemberlakuan perjanjian internasional. Setelah perjanjian internasional disahkan berdasarkan beberapa peraturan, kemudian perjanjian internasional dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian internasional. Kemudian langkah yang keempat adalah penyimpanan perjanjian internasional. Menteri Luar Negeri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Sekretariat Organisasi Internasional yang di dalamnya pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu pengakhiran perjanjian internasional. Perjanjian internasional diakhiri apabila terdapat beberapa alasan atau tujuan yang telah dicapai. Ada 8 poin di sini, mulai dari terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian, hingga terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir tersebut sudah tercapai. Materi selanjutnya yaitu manajemen utang luar negeri pemerintah. Utang pemerintah itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa optimal. Nah, dalam pengelolaannya ini ada beberapa cara atau model yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu manajemen utang klasik. Yang kedua, manajemen utang luar negeri ala IMF dan Bank Dunia. Dan yang ketiga ada optimalisasi manajemen utang. Kita bahas dari yang pertama yaitu manajemen utang klasik. Dalam model manajemen utang ini dikenal sebuah konsep yang disebut dengan Ricardian equivalence. Nah, Ricardian equivalence ini gambarannya adalah sebagai berikut. Pemerintah sebuah negara itu mempunyai hutang. Kemudian dalam pelunasan atau pembayaran hutang tersebut, pemerintah melakukan sebuah strategi, yaitu misalkan di tahun pertama pemerintah melakukan pengurangan pajak. Dengan pengurangan pajak ini diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat, yang kemudian secara otomatis diharapkan pula tingkat konsumsi dari masyarakat itu juga meningkat. Kemudian di tahun selanjutnya, atau bisa kita sebut atau kita gambarkan di tahun kedua, pemerintah menaikkan pajak. Nah, dengan kenaikan pajak ini otomatis penerimaan negara juga akan meningkat, kemudian akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang negara. Namun ternyata realitanya ini justru berbanding terbalik.
penurunan pajak di tahun pertama ini tidak berimbas pada peningkatan tingkat konsumsi masyarakat, karena masyarakat memahami bahwa penurunan pajak di tahun pertama yang dilakukan oleh pemerintah ini pasti akan dibarengi dengan kenaikan pajak di tahun sesudahnya atau tahun kedua. Jadi pendapatan masyarakat yang meningkat ini akibat pengurangan dari pajak itu tidak membuat masyarakat meningkatkan konsumsi mereka. Jadi tidak ada redistribusi pendapatan. Nah, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pendapatannya ini untuk ditabung, yang kemudian dapat meningkatkan jumlah private saving mereka. Nah, pendapatan mereka ini juga bisa digunakan untuk berjaga-jaga jika di tahun yang akan datang terjadi kenaikan pajak. Jadi, pengurangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak berimbas pada peningkatan tingkat konsumsi dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu manajemen utang luar negeri ala IMF atau International Monetary Fund dan Bank Dunia. Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dilakukan melalui penambahan utang baru, penjagaan stabilitas makro, maupun perbaikan iklim investasi. Yang selanjutnya yaitu peningkatan surplus primer. Ini dapat ditempuh melalui peningkatan penerimaan pajak, pengurangan subsidi secara besar-besaran, dan juga perbaikan efisiensi dalam pengeluaran pembangunan. Yang selanjutnya ada maksimisasi pembiayaan di luar utang. Ini misalkan dengan penjualan aset-aset seperti aset BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang selanjutnya ada pengelolaan profil pembayaran utang. Ini melalui penjadwalan ulang dan juga reprofiling. Yang terakhir ada pengelolaan risiko fiskal. Kemudian manajemen yang selanjutnya yaitu optimalisasi manajemen utang. Poin-poin pentingnya yaitu yang pertama ada indikator tambahan, yaitu rasio antara kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang terhadap penerimaan pajak atau penerimaan APBN. Jika rasio ini dibandingkan dengan proposisi pos penerimaan atau pengeluaran fiskal lainnya, maka ini akan diperoleh gambaran mengenai seberapa terakomodasinya aspek keadilan sosial dalam manajemen utang. Jadi di sini bisa dipahami juga bahwa seharusnya utang itu tidak hanya digunakan untuk sisi konsumsi dalam APBN, melainkan harus lebih fokus pada penggunaan untuk pembangunan infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu pengurangan pokok utang. Di sini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penghapusan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi komersial dengan kreditor. Misalkan di sini dengan rekayasa keuangan debt to equity swap. Yang kedua yaitu melakukan negosiasi utang luar negeri pemerintah pada level geopolitik dan strategik. Yang ketiga yaitu melakukan renegosiasi bilateral. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengendalian debt service sebagai rasio penerimaan negara. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan batas maksimum bagi pembayaran utang pemerintah. Jadi misalkan pemerintah menetapkan maksimum pembayaran utang luar negeri yaitu sebesar 10% dari total penerimaan negara. Jadi negara masih mempunyai sisa dana yang bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah. Yang pertama, sumber dana pinjaman pemerintah yang berasal dari lembaga multilateral, kemudian negara lain secara bilateral, perbankan atau lembaga keuangan atau lembaga internasional lainnya. Nah, dana pinjaman pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman ataupun hibah. Jadi pinjaman di sini berarti pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman dengan kewajiban daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian hibah di sini berarti pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dan tanpa kewajiban daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, persyaratan pengajuan usulan proyek. Mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah dengan memenuhi persyaratan seperti daerah menyediakan dana pendamping, kemudian daerah pengusul tidak mempunyai tunggakan pinjaman.
Kemudian yang ketiga, prosedur pengajuan usulan proyek kepada pemerintah. Daerah ini mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN atau Kepala Bappenas dengan melakukan tembusan terlebih dahulu kepada Menteri Departemen Teknis. Kemudian penilaian usulan proyek. Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN atau Kepala Bappenas ini membentuk tim penilai untuk melaksanakan penilaian atas usulan proyek. Nah, jadi yang dimaksud tim penilaian di sini yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negeri PPN atau Kepala Bappenas yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan. Jadi dalam melakukan penilaian atas usulan proyek yang diajukan daerah, tim penilai dapat meminta pendapat teknis mengenai proyek kepada Departemen Teknis. Yang kelima, pengajuan usulan proyek kepada PPLN atau pemberi pinjaman luar negeri. Nah, Menteri Negara PPN atau Kepala Bappenas ini mengusulkan daftar usulan proyek daerah yang telah disetujui kepada calon PPLN dengan tembusan Menteri Keuangan. Nah, hasil penilaian calon PPLN akan dijadikan dasar pertimbangan Menteri Keuangan dalam mengambil keputusan pelaksanaan proyek dan perundingan dengan PPLN. Kemudian, perundingan dan penandatanganan NPPLN atau naskah perjanjian pinjaman luar negeri. Nah, perundingan dengan calon PPLN dilakukan oleh tim perunding yang unsur-unsurnya terdiri dari Departemen Keuangan, kemudian Bappenas, departemen atau lembaga teknis terkait, dan pemerintah daerah. Jadi, tim perunding ini dibentuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu persyaratan pinjaman. Persyaratan pinjaman dalam PPLN menjadi acuan dalam menetapkan persyaratan pinjaman dalam NPPP. Adapun persyaratannya, yang pertama pokok pinjaman, kemudian besaran suku bunga pinjaman, kemudian biaya-biaya dan jangka waktu pengembalian pinjaman, dan yang terakhir masa tenggang. Selanjutnya penandatanganan NPPP atau naskah perjanjian penerusan pinjaman. NPPP ini merupakan naskah perjanjian penerusan pinjaman pemerintah dalam bentuk pinjaman antara pemerintah dengan daerah. Penandatanganan NPPP dilakukan setelah penandatanganan NPPLN selambat-lambatnya sampai dengan tanggal efektif pinjaman sesuai dengan NPPLN. Kemudian perubahan NPPP. Perubahan ini tentang realokasi, pembatalan dan atau perpanjangan masa berlaku. Kemudian kepala daerah mengajukan usul perubahan NPPP ini kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN atau Kepala Bappenas yang dilengkapi dengan dokumen yang diisyaratkan dan alasan perubahan. Kemudian penarikan dan penyaluran pinjaman. Nah, berdasarkan NPPP, Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan daftar isian penerusan pinjaman luar negeri sebagai dasar pencairan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman. Berdasarkan DIPPLN, pemerintah daerah menerbitkan DIPDA atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Kemudian pembayaran kembali pinjaman. Nah, pembayaran kembali pinjaman ini dilakukan oleh daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPP dengan membuka rekening penampungan pada bank ini untuk menampung pembayaran kembali pinjaman dari daerah. Kemudian yang nomor 12, pemantauan dan pelaporan pinjaman. Nah, Departemen Keuangan, Bappenas, dan Departemen atau lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksana proyek dan pinjaman dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam NPPP. Kemudian selanjutnya persyaratan hibah. Untuk mendapatkan hibah ini, daerah wajib menyediakan dana pendamping dan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam NPPLN. Jadi, besar hibah ini untuk masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan daerah dari tim penilai. Selanjutnya yaitu penandatanganan naskah perjanjian hibah. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran menandatangani NPH dengan kepala daerah penerima hibah. Penandatanganan NPH ini dilakukan bersamaan penandatanganan NPPLN. Kemudian penarikan dan penyaluran hibah. Berdasarkan NPH, Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan daftar isian penerusan pinjaman yang dihibahkan
kepada daerah sebagai dasar pencairan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk hibah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemantauan dan pelaporan hibah. Departemen Keuangan, Bappenas, dan Departemen atau lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan proyek dan hibah dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam NPH atau Naskah Perjanjian Hibah. Mengenai review jurnal, kelompok kami mengambil judul Analisis Pinjaman sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2002, yang ditulis oleh Rokedi P. Santoso. Tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mengkaji seberapa besar potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan secara khususnya yaitu untuk mengkaji atau menganalisis kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman dan menganalisis kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah. Objek dari penelitian ini adalah analisis pinjaman daerah, sedangkan subjek dari penelitian ini adalah data APBN Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1995 sampai 2002. Adapun metode penelitian ini yaitu merujuk pada ketentuan maksimal pinjaman sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 107/2000 yaitu dengan kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka pendeknya yaitu maksimal 1/6 jumlah belanja. Sedangkan kemampuan daerah mengelola pinjaman jangka panjang menggunakan 3 model. Model yang pertama, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah. Kemudian yang kedua, DSCR. Model yang ketiga, menggunakan kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah. Adapun alasan penelitian, yaitu karena meskipun terdapat kecenderungan yang positif dalam hal pinjaman daerah pada daerah istimewa Yogyakarta, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang mendasar. Adapun hasil penelitian yaitu berdasarkan analisis pinjaman jangka pendek, potensi pinjaman jangka pendek menurun atau meningkat secara proporsional dengan fluktuasi belanja APBD. Kemudian berdasarkan analisis pinjaman jangka panjang yang dilihat dari jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar mengalami peningkatan secara bertahap sampai periode sebelum krisis. Kemudian sementara itu berdasarkan model DSCR menunjukkan pada masa sebelum krisis ekonomi dinilai DSCR masing-masing daerah lebih dari 2,5 kecuali Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY. Pada masa krisis semua daerah memiliki nilai kurang dari 2,5. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu ada 3 poin, yaitu antara lain jurnal ini menampilkan struktur penerimaan keuangan daerah di DIY periode 2001 sampai 2002 yang berdasarkan dari sumber yang valid. Kemudian jurnal ini juga menyantumkan beberapa model yang digunakan dalam penelitian serta rumusnya. Yang ketiga, jurnal ini menampilkan diagram serta tabel yang menunjukkan mengenai potensi pinjaman jangka pendek, jangka panjang PU, dan jangka panjang DSCR. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu isi dari jurnal yang disampaikan belum detail. Kemudian hasil penyajian yang disampaikan kurang bisa dipahami bahwa bagian pengolahan data yang dikarenakan tidak ada contoh perhitungan. Kemudian yang terakhir adapun kesimpulan, kemampuan daerah yang mengelola pinjaman jangka pendek maupun panjang cenderung mengalami peningkatan secara bertahap sampai meskipun terdapat 2 syarat pinjaman jangka panjang, namun berhak tidaknya daerah dalam melakukan pinjaman jangka panjang hanya ditentukan oleh syarat DSCR lebih dari 2,5 saja.